Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan dua keluarga besar yang diberkati Tuhan, keluarga Bapak Unggul Sanyoto dan keluarga Bapak Sujono. Kita akan mendukung kedua keluarga besar ini untuk hajatan besar pernikahan Mas Geli dan Mbak Dewi, dan tentu kita yang pernah berpengalaman punya hajat, tentu pekerjaan besar, barang gawe mantu itu pekerjaan besar yang menguras banyak tenaga, pikiran, rasa dan segalanya. Maka siang hari ini kita akan mendukung dua keluarga ini dalam hajatan besar ini, di dalam doa-doa kita, atau yang sering kita kenal dengan acara Biston, persekutuan doa. Kita sekutukan, kita satukan doa-doa kita supaya hajatan besar ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, semua berjalan dengan lancar, dan berkat Tuhan melimpah di tengah keluarga, dua keluarga besar ini. Untuk itu mari kita akan awali persekutuan doa kita, Biston kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau hadir bagi kami, Engkau menyapa setiap kami dengan berkat-Mu di pagi hari. Dan saat ini kami bersuka cita karena Engkau pertemukan kedua keluarga besar, keluarga Bapak Unggul Sanyoto dengan keluarga Bapak Sujono di tempat ini. Kedua keluarga besar ini sehati sepikir untuk menikahkan putra putri mereka. Dan hari ini Bapak, kami ingin merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk memohon berkat penyertaan-Mu bagi kedua keluarga besar ini. Dan kami juga merindukan akan sapaan firman-Mu sebagai pegangan penuntun di dalam kami menjalani hajatan besar ini, sehingga semua dapat terjadi, semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu bagi kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pujian yang cukup terkesan bagi saya. Saya sengaja hari ini tidak membuat liturgi khusus, karena yang berhajatan itu dewonya pendeta begitu, gurunya pendeta, sehingga saya nggak berani membuat liturgi aja, saya nggak berani. Tapi ketika saya berjumpa dengan Pak Unggul Sanyoto ini, guru saya, guru spiritualitas gitu. Kalau guru di sekolah sih enggak, saya nggak pernah menangi, tetapi guru spiritualitas ketika saya di Purwokerto Barat, beliau ini yang setia mendampingi, setia memberikan tutur dan semburnya sehingga semua dapat berjalan begitu. Satu pujian yang saya ingat dan adalah dalam bahasa Jawa, kami orang Jawa, ireng-ireng gini ya orang Jawa. Neng gunung wah neng are, neng gunung wah neng are, neng gunung wah neng are, Gusti Allah ono yang ngendi paranmu, Gusti ono uga kendi
sebuah pujian yang menggambarkan begitu besar kuasa dan kasih Allah bagi kita semua. Dimanapun tempat, di ujung gunung, puncak gunung, sampai di lembah, bahkan di samudera, ada Allah di sana. Dan Allah hadir di sana. Sehingga dimanapun tempat, Allah menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan saya yakin, dan kita semua yakin, hajatan besar ini akan berlangsung hanya karena kasih dan penyertaan Allah kita. Dan kita yakin di tempat ini juga Allah hadir bagi kita. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan keluarga besar ini, tidak hanya gurunya guru, dewanya pendeta begitu. Ini dua keluarga besar ini adalah sama-sama keluarga guru. Pak Unggul, Bu Unggul ini seorang pendidik. Pak Jono dan Bu Jono itu juga seorang pendidik. Sehingga memang saya terus terang sebenarnya minder juga untuk berdiri di sini. Cuman saya ingat-ingat gitu, wah nggak apa-apa lah. Walaupun bagaimanapun jeleknya kayak ini, ya anaknya guru juga sih, jadi agak berani dikit lah gitu. Kebetulan saya orang tua, ibu bapak juga guru, sehingga agak berani untuk ngomong di tempat ini. Ibu bapak dan keluarga, dua keluarga besar yang diberkati Tuhan, mendidik anak itu memang sesuatu yang misteri kalau menurut saya. Misteri itu dalam arti sesuatu yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa seperti rumus matematika 1 tambah 1 sama 2 sama dengan 2, 3 kali 3 sekian. Bukan, karena walaupun seorang guru pun nggak bisa mendidik anaknya, mendidik murid-muridnya seperti didikan matematika. Kalau didik begini nanti hasilnya seperti ini, besarnya seperti ini, tuannya seperti ini. Tidak. Mendidik, mendampingi, menumbuh kembangkan anak itu misteri. Dan di sana ada misteri ilahi. Ada karya Allah di sana. Allah yang hadir di manapun tempatnya, termasuk dalam proses bagaimana kita mendidik, mendampingi anak kita. Nah, karena kedua keluarga besar ini adalah sama-sama guru, saya cukup memberanikan diri dengan istilah-istilah guru begitu. Kalau mendidik itu bahasa yang sering digunakan tuh edukasi gitu ya, mengedukasi. Sedangkan edukasi itu sendiri bahasa Indonesia yang diadop dari bahasa Latin, ec dan ducer. Ec itu keluar, kalau ducer itu mendampingi, memimpin, mengarahkan. Sebenarnya kata edukasi itu adalah berarti bagaimana dia mendampingi, mengarahkan keluar. Jadi gambarannya seorang pendidik itu punya tanggung jawab yang luar biasa besar. Anak yang nggak ngerti apa-apa sampai dia harus ngerti apa-apa, sampai dia bisa keluar sendiri menghadapi apa-apa. Anak bayi keluar sampai nanti dia bisa safe atau aman, bisa bertahan, bisa menjalani hidupnya di luar sana yang banyak apa-apanya. Di sanalah tugas seorang pendidik. Kita selaku orang tua juga seorang pendidik bagi anak-anak kita, pendamping, pengarah anak-anak kita. Kita edukasi anak-anak kita, walaupun tadi masih dalam konteks misteri, sesuatu yang ilahi ada di balik sana. Karena tidak bisa dipastikan nanti kalau ibaratnya dididik seperti ini, walaupun ada sih teorinya
Saya nggak apa, saya bukan guru, tapi saya cukup memahami ada teorinya bagaimana mendidik, mendampingi anak begitu. Kalau seperti ini nanti besarnya seperti ini. Kalau seperti ini anak-anak yang dididik dalam tekanan keras begitu, ya nanti akan jadi minder dan sebagainya. Ada. Tetapi toh di lapangan itu tidak bisa menjadi rumus matematika. Tidak bisa dipastikan karena misteri. Dan saat ini ketika dua keluarga besar ini bersehati sepikir akan menikahkan anak-anak mereka, ini adalah puncak, kalau orang Jawa bilang puncak orang tua mendidik anak. Kalau istilah Jawa lebih tepat dengan kata mentaske bocah. Itu adalah tanda bagi orang Jawa ketika anak itu masih ada dalam kubangan, entah apapun kubangannya, nggak perlu didetailkan, dientaske, dia diangkat keluar untuk menjalani kehidupan barunya yang berbeda dari kubangan tadi. Kubangan tidak dalam arti yang jorok ya, tetapi ada satu area yang dia entaskan, dia angkat dan dia lepaskan untuk keluar. Sehingga orang tua kalau belum, katanya saya juga walaupun orang Jawa, tapi orang Jawa ini kadang ngentaske itu adalah ketika orang tua sudah lulus ujian. Kalau anak sudah mentas berarti dia sudah lulus dalam mendampingi putra putri. Sehingga ketika saya ini masih ketar-ketir, masih jauh dari ngentaske gitu. Kalau saya harus berbicara di sini itu kok kayaknya orang pas jane. Tetapi ya tadi karena saya berbasisnya tadi dari guru-guru tadi, saya anak guru ya apa-apa lah, mesti ketiambuni lah gitu, ketika salah gitu. Ada saat dimana puncak sebuah keluarga, bapak ibu, kita selaku keluarga ngentaske bocah. Dia menjadi dewasa, tidak cukup dewasa, bisa mandiri, bisa bekerja, belum cukup bagi orang Jawa kalau belum mentas. Dan ini momen besar bagi dua keluarga besar ini. Lalu bagaimana filosofi kekristenan melihat mentaske bocah ini? Edukasinya gimana? Satu firman Tuhan yang saya akan ambil untuk menjadi dasar bagi kita. Dari Injil Matius pasal 22, suatu ayat yang cukup familiar bagi kita. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39 saya akan bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, meresapi dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam proses pendidikan iman Kristen kita pun edukernya juga melekat dengan keluarga kita. Ngentaske bocah. Proses bagaimana anak diangkat dari tempat untuk dia bisa mandiri. Firman
firman Tuhan tadi menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan hukum yang terutama. Dari 10 firman Tuhan pada masa Musa, di sana ada 2 roh, 2 inti dari 10 hukum itu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ada proses eduker di sana. Ketika bangsa Israel menerjemahkan 10 hukum itu dan memperincinya dari menjadi ratusan hukum positif dan negatif, ada sesuatu yang meleset dari edukernya, di mana roh sejatinya mulai hilang, hanya sekedar formalitas hukum. Akhirnya Yesus mengembalikan roh dari 10 firman itu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kadangkala kita selaku orang tua dalam mendampingi, mendidik anak pun kadang juga meleset, ada melesetnya. Kadang kita kehilangan rohnya mentaski bocah itu. Kadang kita perlu Allah yang menopang kita menempatkan kembali roh dari ngentaske bocah tadi. Ada 2 godaan yang cukup besar bagi kita selaku orang tua, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang punya anak. Godaan besar itu ketika mentaske bocah, yang pertama itu adalah protektif atau melindungi. Bukan sesuatu yang buruk, sama dengan 10 firman itu bukan buruk, bukan jelek, tetapi ketika ini meleset, melindungi secara berlebihan, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Godaan yang cukup berat bagi kita ngentaske bocah itu adalah setelah sekian puluh tahun anak ini dalam kubangan keluarga kita, dia harus mentas dari kubangan itu. Dan kadang kita masih merasakan dia ada dalam kubangan itu, dan kita masih dalam genggaman anak itu. Kita masih protektif terhadap anak kita yang sudah dientaskan. Ya, memang agak sulit bagi kita selaku orang tua bagaimana ngentaske bocah itu. Di satu sisi kita tahu persis anak kita itu bagaimana, kelebihannya, kekurangannya, bejutnya, ngalimnya kita tahu. Dan dia harus dilepas di luar sana yang banyak opo-opo nih. Rasa was-was, rasa kasih sayang kita yang sekian puluh tahun dalam kubangan keluarga ini nggak begitu saja bisa terlepas. Sehingga banyak terjadi keluarga-keluarga harus muncul konflik antara orang tua dengan anak menantu karena ada satu eduker yang meleset tadi. Bukan sesuatu yang buruk, naik niatnya pasti baik. Nggak ada orang tua yang punya niat buruk terhadap anaknya, termasuk menantunya sekalipun, nggak ada. Semua pasti niat baik dan ingin membantu. Ibarat kata nih, saya buku, mungkin saya salah, Mas Teli tunggu sudah tahu betul jobo jeruk elek kayak ngapa, api kayak ngapa, tahu persis. Jadi untuk nyun sewu ngerateni Mas Keli itu tahu persis gimana caranya ngerateni Mas Keli itu harus di luar kepala, karena sekian puluh tahun dalam kubangan keluarga itu cukup tahu. Kadang-kadang kita pengen gini loh, Bu Jono, Pak Jono, Mbak Dewi, si Keli itu ngene. Maksudnya apa?
bantu bagaimana Mas Keli ini menjalani kehidupan keluarga. Tapi kadangkala kita juga merasa, wah ini kok ikut campur tangan ya Pak Unggul sama Bu Unggul ini ya. Ini kan sudah ranahnya keluarga ini. Ini apalagi Mas Keli kan sudah keluarga sendiri. Ada educare yang dia jalankan sendiri, ada kubangan baru yang harus dia jalani. Tarik menarik ini sering kali terjadi di hampir setiap keluarga, dan itu wajar. Bukan kurang ajar, bukan kurang ajar, tapi wajar. Kenapa? Setiap kita pernah dieducare oleh keluarga kita, dan keluarga kita ingin membantu ketika kita di luar sono harus bagaimana mengapakan anak kita, kita tahu. Dan mari melalui educare ini kita bisa menyikapi banyak hal berkaitan dengan kubangan baru yang akan dibentuk Mas Keli dan Mbak Dewi. Itu baru godaan pertama. Godaan kedua adalah, kalau tadi protektif, yang kedua itu adalah kecenderungan bagi kita orang tua untuk posesif. Posesif itu memiliki yang berlebih. Memiliki yang berlebih. Itu godaan yang kedua. Protektif ya, atau melindungi yang berlebih. Yang kedua, posesif, memiliki berlebih. Sekarang saya tanya, Mas Keli ini goni sopo? Punyanya siapa sih? Pak Unggul, Bu Unggul, apa Mbak Dewi? Dan Pak Jono? Yo milik bareng toh. Ya toh, milik saya juga itu nantinya. Dalam arti milik kita semua. Kita posesif semua bisa. Nah, cuman dalam educare kita bagaimana posesif itu, rasa memiliki itu harus kita manage, kita organisir, kita olah. Jangan sampai kebablasan. Mana ranah kita, mana bagian kita lakukan educare. Dua godaan ini memang sesuatu yang luar biasa bagi keluarga. Tapi saya punya yakin, sudah dari awal, ini maha guru loh. Dua guru besar di sini. Mereka para pendidik termasuk pendidik pendeta. Sudah kurang apa? Mereka sangat mampu, tahu persis hal itu. Dan gambaran kita kedua, keluarga guru ini pasti punya cara yang luar biasa. Bagaimana dia ngentaske bocah. Bukan berarti cuma Pak Mas Keli tok yang dientaske ya. Mbak Dewi pun juga dientaske dari keluarganya Pak Jono di sana. Sehingga ada proses educare yang kadang sulit juga di sana, yang harus kita hati-hati. Harapannya di siang hari ini, seperti Yesus kembali menempatkan roh dari 10 firman tadi, bagaimana kita para pendidik ini menempatkan kembali roh dari educare itu ketika kita ngentaske bocah tadi, ketika kita ngentaske Mbak Dewi, ketika kita ngentaske Mas Keli, kita proses educare, kembalikan roh educare itu dalam tempatnya yang benar. Tuhan ada pada kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Satu dua kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau hadir bagi kami, Engkau menyapa kami dengan firman. Terima kasih Bapak.
Engkau selalu mendampingi kami. Engkau tidak melihat siapa kami dan bagaimana kami. Engkau mengasihi kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Dan juga di siang hari ini Bapa, kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi keluarga, dua keluarga besar yang Engkau berkati. Keluarga besar Bapak Unggul Sanyoto dan keluarga besar Bapak Sujono. Biarlah dua keluarga ini Engkau pakai menjadi alat-Mu bagi saudara kami Mas Keli dan Mbak Teri di dalam menjalin hubungan, membentuk keluarga yang baru. Biarlah kedua keluarga besar ini menjadi alat kasih dan alat damai-Mu bagi keluarga baru yang akan terbentuk. Biarlah Roh-Mu selalu Engkau nyatakan dan kuasa-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam proses pembentukan keluarga baru ini. Kami yakin Bapa, Engkau ada pada kami dan menyertai di setiap langkah kehidupan kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kedua keluarga besar ini yang akan melangsungkan hajatan besarnya. Biarlah Tuhan juga menyertai setiap rencana, setiap persiapan yang telah dilakukannya. Berkati itu semua Bapa, dan pakai itu semua sebagai sarana untuk Engkau menuntun, mengarahkan proses pernikahan kedua saudara kami ini seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk kedua orang tua kami dan juga kedua calon mempelai. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan mampukan di dalam menjalani setiap rencana yang telah dipersiapkan seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu untuk cuaca. Biarlah Tuhan berkati kami, berikan cuaca bagi kami untuk kami bisa menjalani rancangan demi rancangan yang telah kami persiapkan, sehingga kami boleh merasakan damai-Mu dan sukacita-Mu dalam proses pernikahan kedua saudara kami. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk acara esok hari, berkatan kedua saudara kami yang akan Kau satukan dalam ikatan pernikahan. Biarlah Tuhan juga berkati supaya semuanya dapat berjalan lancar dan kedua saudara kami ini menerima berkat-Mu. Dan juga rencana kami untuk mengadakan resepsi ungkapan syukur kami, berbagi kasih kami dengan sanak saudara handetolan di tempat ini. Biarlah Tuhan juga berkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik seturut dengan rancangan-Mu pula. Terima kasih Bapa. Kami naikkan seruan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan akhiri dengan satu pujian tadi, Neng Gunung Wah Nengare. Neng Gunung Wah Nengare. Neng Gunung Wah Nengare, Gusti Allah ono yang ngendi paranmu, meski ono uga ngendi kang dadi cipta lan usih ati kabeh mesti kapirsan ing Allah yang widi. Demikian acara serah-serahan dari awal hingga akhir sudah dapat berjalan lancar dan sudah selesai. Untuk itu
Saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Amin.